Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, selamat datang di tutorial pemrograman MySQL bersama saya Benny, dan kali ini kita akan membahas tentang dasar-dasar MySQL. Baik. Nah, di sini jadi ketika kita akan membuat database di MySQL, otomatis satu hal yang harus ada yaitu rancangan dari database-nya, ya. Nah, karena apa? Karena membuat database itu kita nggak bisa trial and error. Nah, kalau trial and error, ya khawatirnya nanti banyak sekali error yang terjadi, seperti misalnya adanya redundancy, kemudian relasi antar tabelnya bermasalah, kemudian nanti bisa juga seperti apa ya? Kemudian berbagai macam error lainnya yang dia bisa jadi merugikan dari segi waktu pengerjaannya. Jadi waktu pengerjaannya bertambah dan juga biaya-biaya lainnya juga ikut membengkak. Itulah alasan mengapa jangan sampai kita membuat database dengan cara trial and error. Boleh trial and error untuk project-project yang tidak terlalu kompleks atau tidak memerlukan biaya yang banyak, ya. Nah, sekarang untuk membuat database yang baik itu yaitu menggunakan rancangan database yang sudah dihasilkan dari proses perancangan. Ya, biasanya yang merancang database itu adalah software analis atau gimana? Oke deh. Baik, database itu bisa kita rancangannya itu dilihat dari yang namanya diagram ERD, ya. Ya, jadi rancangan yang kita perlukan untuk membuat database adalah ERD atau Entity Relationship Diagram, ya. Nah, kalau sudah ada database ERD-nya, nah di sini kita bisa mengetahui apa saja yang menjadi konfigurasi dari database MySQL kita. Nah, maksudnya gini. Oke deh, kita ke contohnya dulu ya. Nah, ini ada dua buah contoh ERD. ERD yang pertama kemudian ERD yang kedua, ya. Jadi orang-orang mendesain ERD bukan cuma dari gambar pertama ini, bisa juga menggunakan simbol-simbol pada gambar kedua. Nah, dari desain ERD ini kira-kira informasi apa yang bisa kita dapatkan? Nah, gitu ya. Oke. Nah, informasi yang kita harus ada ketika kita membuat database menggunakan SQL itu kan yang pertama otomatis nama database-nya. Yang kedua nama tabelnya, kemudian nama field yang ada di dalam tabel, kemudian primary key. Juga nanti ketika ada dua tabel lebih itu harus ada yang namanya relasi antar tabel. Nah, itu informasi yang harus kita punyai. Nah, informasi ini dapat diakses saat kita melihat rancangan yang sudah ada. Contohnya, nih dari contoh ERD pertama deh, entitas. Nah, ini ada entitas kan. Kemudian di sini ada relasinya, kemudian entitas lagi, dan atributnya. Ya. Kira-kira dari rancangan ini, contoh yang pertama dulu, entitas member nih. Kira-kira file-nya, nama database-nya apa? Yang bisa kita ambil dari rancangan ini. Nah, nama database-nya kita ambil dari judul dari diagram ERD ini. Misalnya ini judulnya adalah ERD data transaksi. Berarti judul tersebut yang kita gunakan untuk nama database-nya. Data transaksi ya, berarti DB data transaksi. Nah, itu untuk nama database-nya. Sekarang nama tabelnya mana? Nama tabel adalah nama setiap entitas yang ada pada diagram ERD. Ya, berarti member ini adalah entitas, maka nanti di-coding ke MySQL menjadi data tabel. Kemudian pegawai juga merupakan entitas, berarti ini juga tabel nanti. Dan DVD dan CD film ini juga nanti menjadi tabel. Nah, gitu ya.
Jadi dari informasi rencana ini kita sudah tahu nama database-nya apa, kemudian nama tabelnya apa. Lebih mudah kita membuatnya karena apa? Karena gini. Kalau kita membuat website yang berbasis database itu biasanya dibagi menjadi kelompok atau tim. Satu tim bertanggung jawab untuk mendesain aplikasi website-nya, tampilan website. Satu tim lain untuk mengelola database. Nah, kita berada pada posisi pemrograman database-nya otomatis. Ya, karena rencana sudah ada, kita di sini lebih mudah. Nah, gitu ya. Dari rencana sudah ada. Oke, kemudian tadi kira-kira fieldnya apa aja? Fieldnya adalah nomor, nama, alamat. Itu untuk tabel yang lempar. Kalau pegawai ini fieldnya, kalau dia film, yang ini fieldnya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Primary key-nya mana? Primary key itu ditandai dengan underscore. Berarti untuk tabel member ini primary key-nya adalah member. Nah, kemudian untuk relasinya gimana? Relasinya tadi kalau terdiri dari lebih dari satu entitas berarti ada relasinya. Nah, ini relasinya transaksi. Nah, gitu ya kira-kira. Oke. Nah. Jadi pada poin kedua ini ya. Artinya apa? Artinya kita bisa mengambil atau mengetahui konfigurasi pada database kita dari rancangan ERP yang sudah ada. Nah, gitu ya. Makanya ERP itu sangat penting ketika kita akan membangun database. Oke, selanjutnya ini adalah simbol-simbol dari ERP. Ada entity, kemudian weak entity, relationship, dan seterusnya. Kemudian ini karditas. Kita di sini atau di tutorial ini tidak akan membahas cara menggunakannya. Kemudian kita juga tidak membahas yang benar itu seperti apa, ya, rancangan ERP yang benar, karditasnya yang benar itu seperti apa enggak. Karena tutorial ini fokusnya adalah pada cara kita memprogram MySQL untuk menciptakan database dan tabel-tabelnya. Itu ya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu cara membuat ERP yang baik dan benar, itu bisa saksikan aja video tutorial di YouTube, di channel lain ya. Karena di sini gini, karena kita tadi tutorial pemrograman MySQL ya kan. Nah, otomatis ERP-nya tuh harus sudah ada dulu baru kita bisa membuat database-nya. Baik, untuk simbol-simbolnya seperti ini tadi contohnya ya. Ada dua jenis ERP tadi dari segi penyajiannya, dari tampilannya ya. Kalau yang ini menggunakan diagram blok lah sebutannya. Kalau ini menggunakan seperti tabular ya. Tabel. Oke, tapi baik yang kiri maupun kanan ini sama-sama mengandung informasi yang bisa kita jadikan sebagai dasar pembuatan database. Baik. Nah, mungkin di sini kita masuk contoh. Tadi sudah saya contohkan sebenarnya, tapi mari kita pertajam lagi apa yang sudah kita pahami tadi. Baik, di sini ada nih judulnya adalah ERP Data Mahasiswa Poli Hasnur ya. Kemudian ada entitas mahasiswa, kemudian ada entitas mahasiswa memiliki 4 buah atribut. Atribut pertama adalah NIM dan dia ada underscore-nya. Ya, nah kira-kira teman-teman yang nggak lupa contoh yang tadi tahulah apa itu makna underscore. Kemudian ada atribut nama, atribut prodi dan atribut kelas. Nah, di sebelah kanan ini katanya kita disuruh mencari informasi apa yang bisa didapat dari ERP tersebut. Informasinya adalah nama database, nama tabel, field tabel, dan primary key-nya apa. Nah, coba sekarang kita jawab bersama-sama. Untuk nama database, tadi apa? Nah, kita ingat namanya adalah nama dari rancangan ERP-nya. Nah, berarti namanya kita bisa ambil dari ini.
bisa langsung data underscore mahasiswa underscore Polihasnur itu kan, atau bisa juga diedit sedikit namanya. Nah, kalau saya biasanya gini, kalau database itu saya selalu awali dengan db ya, db underscore baru nama database-nya, data MHS PH. Nah, gini aja. Bisa disingkat atau bisa juga ditulis sepanjang-panjangnya gitu ya. Kalau saya lebih suka gini juga untuk menghemat slide-nya. Oke. Untuk nama database sudah kita dapatkan. Mungkin kalian bingung. Ada berapa nama database di sini? Ya cuma ada satu ya. Karena database itu cuma ada satu. Yang banyak itu bisa tabelnya. Tabelnya bisa tabel mahasiswa, tabel nilai, kemudian tabel tabel UKM dan lain sebagainya. Ya, jadi nama database cuma ada satu. Oke. Kemudian nama tabelnya apa? Tadi nama tabelnya adalah nama dari entitasnya. Di sini entitasnya namanya mahasiswa, berarti di sini kita kasih. Nah, kalau DB itu untuk database, kalau tabel itu saya bikin TB underscore baru nama tabelnya. TB mahasiswa. Gitu ya. Kemudian ini adalah field dari tabel mahasiswa. Apa aja? Field adalah nih atribut-atribut yang ada pada entitas mahasiswa. Itu untuk field tabel mahasiswa. Berarti fieldnya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Itu nama, name ya, nama, prodi, kelas. Oke, kelas. Sip. Kemudian di sini juga ada yang namanya nim. Bentar. Primary key. Selanjutnya tadi kita masuk ke primary key. Primary key-nya apa? Primary key adalah atribut yang ada underscore-nya. Gampang ya. Yaitu nim. Gampang. Nah, teman-teman, saya kira dengan ini harusnya bisa mendapatkan informasi database ya. Selanjutnya adalah nih gimana caranya menciptakan suatu database berbasis MySQL sesuai dengan ERD-nya. Ya. Nah, caranya ini ada dua poin yang harus kita pahami dulu. Yang pertama adalah database yang baik harus diciptakan sesuai dengan ERD tadi ya. Untuk menghindari kesalahan atau error. Dan untuk menghemat atau mengefisiensi sumber daya seperti waktu dan biaya yang dikeluarkan. Kemudian tadi juga sudah dibahas ya, dari ERD dapat diketahui informasi konfigurasi database seperti adanya error, redundansi, relasi dan sebagainya. Oke, sekarang kita masuk cara membuat database MySQL sesuai dengan rancangan ERD-nya. Pertama-tama kita jalankan exam control panel. Saya sudah jalankan ya, teman-teman. Saya yakin sudah bisa menjalankan exam control panel. Pastikan pada Apache dan MySQL ini start ya, sudah di start. Kemudian kita buka browsernya dan masukkan localhost /php-admin pada address bar ini ya. Kemudian database apa yang akan kita bangun? Nah, di sini tadi sudah ada sebenarnya. Kita akan menggunakan ini. Kita akan menggunakan ini. Oke. Nah, berarti data yang kita database yang kita bikin adalah ini. Database db underscore data MHS. Oke. Caranya mudah. Teman-teman bikin database itu di sini. Klik menu database dulu. Kemudian di sini masukin aja informasi yang sudah ada. Ya, nama database tadi apa? db underscore data MHS PH. Sudah? Kalau sudah create.
Oke. Nah, kalau sudah kita akan langsung dibawa ke halaman membuat tabel gitu ya. Dimana kita mencari database kita. Nah, di bagian menu ini ada daftar database yang sudah ada pada server exam ya. Database kita ini data DB data MHSPH. Kenapa ini beda icon ini ada icon yang seperti ini dan ini ada yang seperti ini, artinya yang kita belum ada tabelnya selain sekarang yang mahasiswa ini sudah ada tabelnya. Supaya icon kita sama seperti yang mahasiswa, kita bisa create tabel. Cara membuat tabel gampang. Tadi kita sudah dilanjutkan ke halaman tabel. Sekarang kita bikin tabelnya. Nama tabelnya apa? Nama tabelnya TB mahasiswa ya. Sudah ada seperti ini, TB mahasiswa. Kolom. Nah, kolom itu sama dengan field. Berarti kalau ada number of kolom sama dengan menanyakan berapa jumlah field yang ada pada tabel. Sini ada berapa? Ada 4. Nah, berarti di sini masukkan angka 4. Kalau sudah go aja. Oke ya. Nah, kemudian di sini kita masih bisa merubah nama tabel sebenarnya. TB mahasiswa bisa dirubah. Nah, sekarang kita isikan field yang diinginkan. Perurutannya dari name, nama, prodi dan kelas. Name dulu, kemudian nama, kemudian prodi, kelas. Ya gitu ya. Nah, sekarang di sini ada beberapa hal yang kita pahami teman-teman. Yaitu pertama adalah tipe. Nah, tipe adalah kotak isian di mana kita bisa memilih tipe data dari data-data yang kita simpan ke database ya. Nah, sini ada tiga tipe data. Tiga tipe data ya. Ada yang numerik, ada yang date and time, ada yang string. Ada yang spasial juga. Oke. Oh, ternyata ada 5 ada jasa juga. Nah, teman-teman, yang kita pakai cuma dua, yaitu kelompok yang numerik dan kelompok yang string. Apa bedanya ketiga kedua tipe data ini? Ya, jadi di database kita bisa menyimpan berbagai macam data ya. Kalau kita pengen menyimpan misalnya name itu kan contohnya nih 12 10 21 31 itu kan angka ya. Nah, berarti kalau kita menyimpan angka jangan pakai yang string. Angka itu cocoknya adalah yang numerik. Nah, dan numerik ini terbagi menjadi dua kelompok. Tiga kelompok ya. Pertama adalah bilangan bulat, yang kedua bilangan desimal atau bilangan pecahan. Yang ketiga adalah bilangan logika. Zero or one. Benar atau salah gitu ya. Kita cuma menggunakan dua kelompok ini ya. Jadi yang ketiga ini enggak digunakan. Numerik yang kelompok bilangan bulat itu untuk menyimpan bilangan yang tidak ada komanya, misalnya 1, 2, 3 itu kan enggak ada komanya. Kalau kelompok kedua ini digunakan untuk bilangan yang pecahan atau berkoma. Contohnya 1,2, 1,5, 9,9 gitu ya. Bedanya lagi yang numerik ini untuk yang kelompok bilangan bulat itu lengthnya harus ada. Harus dikasih misalnya 10, 20 dan seterusnya. Kalau kelompok bilangan pecahan ini kita kosongin aja lengthnya. Enggak usah dikasih angka supaya enggak error. Nah, ini untuk bilangan numerik. Sekarang bedanya apa? Beda dari tiny itu apa, kemudian int itu apa. Nah, bedanya teman bisa lihat di sini. Saya akan bagikan di komentar file ini ya, rujukan atau referensi. Nah, supaya teman-teman bisa baca nih. Tiny itu bedanya dengan small itu apa gitu kan. Nah, bedanya adalah kalau tiny ini dia bisa menyimpan angka minus dari angka awalnya adalah 128 sampai 127.
gitu ya. Nah, sedangkan untuk small in minus 32.768 sampai positif 32.767. Artinya apa? Kalau kita pengen menyimpan di database itu angka apa? Angka yang di atas 128 127, maka kita nggak bisa menggunakan tiny in, gunakan small in misalnya, atau medium in atau in gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, seperti contoh nih. Contoh kita menggunakan ini misalnya kita menggunakan 10 21 21 31. Kita pengen nim ini di field nim sebagai recordnya. Ini panjangnya berapa? 1 2 3 4 bukan. Jadi ketika kita menyimpan data NIM ini di field NIM, sistem akan membaca ini sebagai 10.212.131.000. Nah, kan beda kan jangkauan tiny in nggak sampai seperti itu, small in juga nggak bisa. Nah, kalau mau pakai medium in nggak bisa juga ya, karena cuma 8 juta. Nah, kalau mau teman-teman pakai yang INT aja. Nah, INT karena INT ini ukurannya adalah 2 miliar. Nah, gitu kan. Nah, gitulah. Saya kira teman-teman pasti bisa memahami perbedaan antara ini tiny in, small in dan big in. Gitu ya. Karena kita menyimpan berapa nih? 10 juta. Berarti kita menggunakan INT. Ini belum masuk leng ya. Nah, kita menggunakan INT. Nah, sekarang untuk yang ini kelompok yang kedua tadi. Kelompok yang desimal. Kalau kita pengen menyimpan tadi nggak usah leng ya. Oke. Karena kita nggak menyimpan bilangan pecahan, jadi lewati aja. Oke, untuk yang string nanti ya. Sip. Nah, kira-kira untuk lengnya ini berapa? Nah, leng itu apa? Leng itu adalah jumlah karakter yang bisa disimpan di dalam field. Contoh tadi ya 10 21 21 31. Ini ada berapa karakter? Nah, kalau ada spasi di sini harus dihitung juga ya. Sekarang kita hitung 3 6 8 berarti ada 8 karakter dalam sini. Nah, kalau ada 8 karakter, misalkan nih teman-teman masukin di sini 5 karakter. Sini 5 ya. 5 nih. Oke. Saya kasih contohnya di sini. Oke, saya teman-teman kasih lengnya 5 untuk yang in. Nah, nanti nim kalau dimasukkan ke dalam field nilai ini kalau dimasukkan ke nim nanti maka dia akan kepotongnya jadi gimana? Nah, hitung aja 5 karakter ya. 10 berarti 131 ini akan kepotong. Cuma ada 102 112. Nah, gitu ya. Nah, itu fungsi length. Dan sekarang nilainya kira-kira berapa? Kasih aja di atas 8 minimal. Kasih aja di atas 8 mungkin. Oke. Nah, itu untuk NIM. Sekarang untuk nama. Nama ini kita menyimpannya tipe data apakah numerik atau string. Numerik kan yang 1 2 3 4 dan seterusnya minus positifnya. Kalau nama ini kan otomatis nama orang yang misalnya saya sendiri Benny. Nah, pakai huruf berarti ya. Nah, karena dia pakai huruf otomatis tipe data yang digunakan adalah yang string. Stringnya yang mana? Yang char, varchar, tiny text, mini atau long text. Nah, kan ya. Oke, di sini makanya kita menggunakan buku rujukan ini. Untuk string yang membedakan ini. Kalau char itu bisa menggunakan menyimpan biasanya untuk menyimpan satu karakter gitu ya. A, B, C. Satu karakter atau satu atau dua gitu ya. Sedangkan kalau kita ingin menyimpan kalau di sini katanya untuk menyimpan 0 sampai 255 karakter, berarti bisa menyimpan 255 huruf atau simbol.
Kemudian kalau varchar paling umum digunakan ya. Varchar itu digunakan untuk menyimpan 0 sampai 25 karakter. Kalau tiny seperti ini. Nah, kalau teks dia bisa menyimpan 65.000 karakter. Artinya kita cocok pakai yang mana? Nah, jangan pakai char. Ya, jangan pakai char. Dan kenapa nggak boleh pakai char? Karena pakai char itu takutnya karena kita menginput lebih dari satu karakter, ya. Takutnya nanti terjadi error. Gunakan aja varchar. Ya, jangan pakai teks. Kalau teks mubazir nanti ya. Karena teks itu dia bisa menyimpan 65.000 karakter. Biasanya pakai varchar ya. Berapa lengthnya? Nah, seperti tadi kalau kita gunain angka yang pendek nanti datanya akan kepotong ya. Maka kita hitung aja kira-kira nama paling panjang di daftar atau data kita itu berapa. Nah, biasanya saya kasih 50 atau 40 ya. Karena rata-rata nama manusia itu nama orang. Jarang yang di atas 50 karakter. Oke, kemudian untuk prodi ini juga data adalah string ya. Kita gunakan aja varchar. Kasih aja di sini 20. Untuk kelas juga string. Berarti kita gunakan varchar. Kasih juga 20. Enggak mesti persis ya. Kemudian di sini ada storage engine. Kalau teman-teman mau memahami lebih lanjut, pilihannya ada InnoDB, ada CSV, ada ISAM. Nah, bisa dibaca di buku ini ya. Oke, bisa dibaca di buku. Ada penjelasannya nih. Ada InnoDB, ada MyISAM, seterusnya. Nah, selanjutnya adalah field tadi namanya sudah sesuai. Selanjutnya, primary key-nya NIM. Cara membuat primary key NIM itu apa? Di sini ada pilihan ini baris pertama NIM kan. Berarti baris pertama ini kita jadikan primary di bagian indeks ya. Oke. Kalau sudah di go. Nah, go aja. Sudah selesai, tinggal kita save. Dan saya lupa kenapa NIM dipilih sebagai primary key. Karena nilai NIM itu di antara keempat atribut ini cuma NIM yang nilainya nggak mungkin sama ya. Kalau nama di kelas ini jelas sama nama orang bisa jadi contohnya namanya Muhammad. Mahasiswa pertama juga Muhammad. Nah, berarti bisa sama ya. Kalau prodi jelas bisa sama. Satu kelas itu pasti satu prodi atau satu prodi. Ya, satu kelas itu pasti satu prodi kan. Kelas juga pasti sama. Satu kelas mahasiswa itu pasti kelasnya sama mungkin beda. Berarti NIM yang nilainya nggak mungkin sama atau unik. Sebutannya unik ya. Oke, kalau sudah save aja. Dan ini tabel kita sudah selesai. Nah, cara melihat tabelnya di mana? Ini tabel kita ada di sini. Bisa lihat. Diklik aja yang tadi ya. Atau klik aja bagian structure. Dan nanti struktur tabel kita akan diperlihatkan. Ada NIM dan nama prodi dan kelas. Kalau kita pengen lihat data-data yang tersimpan di dalamnya, klik menu browse ya. Oke. Nah, di sini kita belum data tadi kan. Otomatis tabelnya masih kosong. Cuma ada field. Sekarang kalau kita lihat di slide, kita harus ngapain lagi? Menciptakan database sudah. Nah, sekarang insert data ya. Insert data itu merupakan istilah untuk kalau kita pengen menambahkan data ke dalam tabel. Ada dua cara untuk menambahkan data. Yang pertama menggunakan tampilan seperti ini. Yang kedua dengan cara coding. Kita masuk cara pertama dulu ya. Menggunakan tampilan GUI atau Graphical User Interface. Kalau CLI ini Command Line Interface ya. Menggunakan comment. Coba klik insert untuk memasukkan data melalui menu GUI. Langsung aja kita masukkan dua data. Satu data menggunakan metode GUI, satu data menggunakan CLI. Oke, data pertama contohnya 10, 21, 31.
namanya di sini Beni. Kemudian prodinya teknik informatika. Kemudian di sini kelasnya sebutin aja misalnya 5B gitu ya. Ada tiga button Go di sini, perhatikan. Nah, button Go ini fungsinya Go ini untuk menyimpan data yang di isian ini aja. Kalau yang ini nggak kesimpan kalau kita klik yang ini kan. Sama Go ini kalau kita tekan ini berarti yang tersimpan cuma yang ada di form ini. Kalau yang ini nggak disimpan. Go ini untuk menyimpan di semua form yang ada. Ya. Maka kita klik yang awal ini aja. Oke, klik. Nah, data kita sudah tersimpan. Sekarang coba kita copy dulu ya. Kita copy Ctrl C tadi. Sekarang kita lihat data yang barusan kita input di bagian browse ya. Nah, ini data kita sudah tersimpan di dalam tabel TB_mahasiswa sesuai yang kita masukkan tadi ya. Nah, sekarang tadi kita menggunakan GUI. Kalau yang CLI gimana? CLI-nya di sini. Kalau tadi kan di insert. Kalau CLI-nya di menu SQL. Klik menu SQL. Nah, tadi kita sudah mengcopy instruksi ya yang tampil tadi. Nah, itulah gunanya. Sekarang kita melakukan Ctrl V atau paste. Nah, seperti ini. Nah, kita ingin menginputkan data yang kedua, berarti yang kita rubah adalah di bagian values-nya. Kalau yang ini jangan yang ini adalah nama field-nya. Itu nggak boleh dirubah. Yang dirubah adalah values-nya. Oke. Contohnya nih, values-nya adalah untuk NIM-nya 10212132 misalnya. Oke, namanya Rahman. Coba. Rahman. Kemudian untuk prodinya tetap ya sama. Atau ini aja nih kita rubah menjadi otomotif. Kemudian untuk kelasnya mungkin kita rubah menjadi 5B-1. Oke, kalau sudah aja kita tekan go. Ya. Jadi cara menggunakan itu sangat gampang. Tinggal asalkan kita nggak lupa codingnya. Oke, kita tekan go. Nah, kita lihat datanya di menu browse ini dan pasti sudah ke input juga ya. Oke. Sama seperti teknik pertama atau GUI yang CLI juga pasti menghasilkan insert ya. Nah, bisa lihat perbedaannya. Oke. Kira-kira begitu teman-teman untuk tutorial kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang bingung silahkan nanti tanyakan aja di kolom komentar ya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.